berapa jam gitu loh. Itu buat saya tanda tanya, walaupun saya orang muslim loh. Iya. Bang, jadi saya sampai ke situ, saya bilang jangan-jangan Nabi Muhammad tuh nggak ada. Ya. Kenapa? Kok nggak diajarin sobatnya untuk sholat supaya turun-temurun sama gitu loh? Nggak ada. Nggak ada suatu hadis yang menyatakan ruku ini bacaannya ini, nggak ada gitu loh. Nah itu aja Bang Edi ya, yang jadi pertanyaan itu saya bahkan dihujat tuh sama orang-orang. Katakanlah wah saya katanya orang nggak beriman. Saya cuman gini nanyain, di mana dalam Quran sholat itu gerakan bacaannya? Saya tanya itu bukan mereka nyari dalil, malah saya dihujat gitu loh. Bisa-bisa darah Anda dihalalkan. Bisa jadi. Ini juga mungkin komen-komen coba Bang Edi baca. Pasti banyak yang menghujat saya. Iya, karena Islam itu memang tidak terbiasa dengan yang namanya seperti ini, Bang. Islam itu selama ini ditutupi, tertutup, dan dilindungi oleh undang-undang penistaan agama. Makanya nggak berani orang speak up, orang nggak berani ngomong. Makanya saya pernah bilang, jika undang-undang penistaan agama dicabut dari negara ini, dan orang bebas speak up soal agama, termasuk agama Islam, termasuk agama Kristen, maka khusus agama Kristen saya katakan, khusus agama Islam saya katakan, maka saya bisa memastikan dalam waktu 15 tahun, orang tidak akan lagi ada yang percaya dengan Islam. Kalaupun ada yang percaya, ya tinggal Juma sama Yusuf PI, tinggal mereka berdua. Karena mereka berdua adalah orang yang tidak punya akal. Gitu. Benar Bang. Seperti Jadi contoh sholat tadi dalam... Bang. Kita masalah sholat ya. Kan di dalam agama Islam, sholat itu kan sebagai tiang agama. Itu pondasi, termasuk bagian pondasi dasar. Tetapi untuk gerakan sholat saja, itu orang Islam semuanya beda-beda. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambal, beda semuanya. Ada yang takbiratul ihramnya begini, ada yang di depan begini, ada yang di atas begini. Tapi kalau ditanya maknanya, mereka nggak ada yang tahu. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Mereka nggak ngerti itu gunanya apa. Emang kalau begini terus Allahnya nggak senang? Oh, saya tidak senang kalau tanganmu begini. Tanganmu harus begini, begini, begini. Ah, ini begini. Gimana kayak begitu? Gerakan-gerakan sholat itu, bayangkan gerakan sholat itu tidak diketahui artinya oleh orang Islam. Tidak diketahui. Kenapa kok bisa begitu? Dan beda satu sama lain. Antar mazhab itu beda-beda. Nah, kalau ditanya orang Islam akan punya jawaban seperti ini. Oh, itu semuanya benar. Itu dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat pernah mencontohkan begini, pernah contoh. Berarti kesimpulannya adalah begini. Kalau begitu, Anda boleh sholat begini, Anda boleh sholat begini, Anda boleh sholat begini. Lalu kenapa Anda menyimpulkan satu gerakan saja? Itu pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, berarti Muhammad sendiri sholat dalam posisi ngasal. Yang ngasal, kadang-kadang dia suka-suka dia begini. Berarti kan Muhammad dalam posisi ngasal kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, ada sebuah hadis. Hadis itu berkata begini, boleh kita itu melakukan dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai. Jadi ketika ada mazhab Hanafi atau mazhab Hambali, mereka beda gerakan sholatnya, maka harus dimunculkan satu kebohongan yang seperti ini. Kedua-duanya benar, karena Muhammad pernah sholat dengan cara yang demikian dan demikian. Tapi pernyataan itu adalah dusta, karena belajar dari hadis boleh berdusta dalam mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.